Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fadila dengan nomor NIM 1208022368. Di sini saya perwakilan dari kelompok 10 mata kuliah studi hadis. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan kepada teman-teman yaitu tentang hadis maudhu. Hadis maudhu itu adalah bukan hadis yang bersumber dari Rasulullah, akan tetapi suatu perkataan atau perbuatan seseorang atau pihak-pihak tertentu dengan suatu alasan kemudian dinisbatkan kepada Rasulullah. Untuk hadis palsu ini biasanya ulama menyebutkan dengan istilah hadis maudhu, hadis mungkar, hadis batil, dan yang semacamnya. Selanjutnya itu sejarah awal terjadinya hadis maudhu. Awal munculnya hadis maudhu yaitu pada masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan. Golongan istilah yang mulai menaburkan benih-benih fitnah. Yang pertama, salah seorang tokoh yang berperan dalam upaya menghancurkan Islam pada masa Utsman bin Affan adalah Abdullah bin Saba, seorang penganut Yahudi yang telah menyatakan memeluk Islam. Selanjutnya itu sebab-sebab terjadinya hadis maudhu. Yang pertama yaitu pertentangan politik dalam soal pemilihan khalifah. Yang kedua yaitu adanya kesenjangan dari pihak lain untuk merusak ajaran Islam. Yang ketiga yaitu mempertahankan mazhab dalam masalah fikih dan kalam. Yang keempat yaitu membangkitkan gairah beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kelima yaitu menjilat para penguasa untuk mencari kedudukan atau masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai materi kami yaitu hadis maudhu. Baiklah, masuk pada tanda-tanda hadis maudhu. Tanda-tanda hadis maudhu yang pertama yaitu adanya pengakuan dari pemalsu itu sendiri atau yang membuat hadis maudhu tersebut. Kemudian terdapat keganjilan dan rusaknya makna hadis. Yang ketiga itu bertentangan dengan apa yang telah sabit atau yang telah tetap dari Alkitab dan As-Sunnah. Kemudian perawi tersebut terkenal sebagai seorang pendusta. Bila kemudian masuk kepada usaha para ulama dalam menanggulangi hadis maudhu. Dalam menanggulangi hadis maudhu, para ulama melakukan upaya, yaitu yang pertama memelihara sanad hadis. Dalam memelihara sunnah, siapa saja yang mengaku mendapat sunnah harus disertai dengan sanad. Apabila tidak disertai dengan sanad, maka hadis tersebut tidak dapat diterima. Kemudian meningkatkan kesungguhan penelitian. Sejak masa sahabat dan tabi'in, para peneliti ini telah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap hadis yang mereka dengar. Apabila hadis tersebut mereka ragukan dan tidak berasal dari sahabat yang langsung terlibat dalam permasalahan hadis, maka mereka akan melakukan perjalanan atau rihilah untuk melakukan penelitian kembali. Kemudian yaitu mengisolir para pendusta hadis. Para ulama sangat berhati-hati dalam menerima dan meriwayatkan hadis. Orang yang dikenal sebagai pendusta itu dijauhi oleh masyarakat dan dijauhkan pula dirinya dari masyarakat. Yang kemudian menerangkan keadaan para perawi. Dalam membasmi hadis maudhu, para ahli hadis ini menelusuri tentang kehidupan para perawi, baik dari ketika dia mulai lahir hingga mereka wafat. Dan agar mereka dapat mengetahui apakah perawi tersebut adalah orang yang jujur dan adil. Kemudian memberikan kaidah-kaidah hadis. Itu para ulama meletakkan dasar-dasar atau kaidah-kaidah secara metodologis tentang penelitian dan menganalisis keasliannya, sehingga dapat diketahui mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif, dan mana yang ma'udhu. Itulah dari saya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Al-Kadri akan melanjutkan menjelaskan materi tentang hadis maudu. Para pendusta dan kitab-kitab hadis maudu. Yang pertama, para pendusta dalam hadis maudu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Aban bin Ja'far An-Numaiki. Yang kedua, Ibrahim bin Zaid Al-Aslami. Yang ketiga, Ahmad bin Abdullah Al-Juwaini. Yang keempat, Jabir bin Zaid Al-Juwafi. Yang kelima, Nuh bin Abu Maryam. Yang keenam, Muhammad bin Syuja Al-Wasiti. Yang kedua, berikut kitab-kitab hadis maudu. Yang pertama, Al-Maudu Al-Kubra karya Ibnu Al-Jauzi, ulama yang paling menulis dalam ilmu ini. Al-Ali Al-Mahsu'ah fi Al-Hadis Al-Maudu'ah karya Asyuti. Yang ketiga, Tanziu Asy Syariah Al-Marfu'ah an Al-Hadis Asini'ah Al-Maudu'ah karya Ibnu Iraq Al-Kittani. Yang keempat, Silsilah Al-Hadis Ad-Da'ifah karya Al-Albani. Itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.